Tanu dengan NIM D1B11903. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pertanian berkelanjutan. Adapun ringkasan jurnal yang diberikan, yang pertama yaitu keberlanjutan ekologis dan konvensional sistem pertanian di Bangladesh. Nah, penilaiannya berdasarkan lingkungan, ekonomi, dan perspektif sosial. Menurut Gouda dan Jayaramaya pada tahun 1998 menggunakan 9 indikator meliputi pengelolaan hara terpadu, produktivitas lahan, pengelolaan air, pengelolaan hama terpadu, swasembada input, ketahanan hasil panen, produktivitas input, dan kemandirian informasi dan kecukupan pangan keluarga. Nah, di negara Bangladesh sendiri, di mana mayoritas petani adalah petani yang kecil dan rata-rata keluasan luas lahan kurang dari 1 hektar. Perhatian langsung petani terhadap pertanian pembangunan adalah bagaimana meningkatkan hasil panen, pendapatan, ketahanan pangan, serta mengurangi risiko gagal panen. Sebagian para petani kekurangan modal yang dibutuhkan untuk membeli input, tetapi biasanya tenaga kerja yang memadai. Dengan demikian, dilihat dari kondisi biofisik dan sosial ekonomi di wilayah studi, terdapat 12 indikator yang mewakili ekologi. Selanjutnya, pada beberapa aspek yang meliputi yaitu aspek lingkungan, meliputi lahan budidaya, tempat tinggal keluarga petani, tempat olah limbah hasil pertanian, dan lain sebagainya. Sedangkan pada ekonomi yaitu output untuk budidaya, produksi, serta laba hasil produksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya sosial, meliputi masyarakat bertani, keluarga petani itu sendiri, organisasi sosial tersebut, atau budaya, serta pola komunikasi antar petani. Jurnal yang kedua yaitu Revolusi 4.0, Industri vs Pertanian di Masa Depan, Pengembangan UKM. Nah, pendekatan industri 4.0 menciptakan lingkungan di mana semua elemen dan terus dihubungkan menjadi satu. Nah, revolusi industri sendiri berdiri pertama kali pada tahun 1780, dilanjut pada tahun 1960, selanjutnya pada tahun 2011 di Jerman. Nah, pertanian 1.0 sampai 4.0 adalah sistem pertanian yang menggunakan tenaga hewan, mesin pembakaran, dan sistem pertanian menggunakan sistem panduan dan pertanian presisi. Nah, sedangkan pertanian 5.0 itu menggunakan digital atau robotika atau menggunakan kecerdasan buatan. Nah, hasil dari pertanian presisi sendiri yaitu keberlanjutan tanaman, kondisi kerja, kualitas produksi, dan pemotretan. Nah, 5 pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital yaitu pertama Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, and Additive Manufacturing.
Nah, implikasi pertanian 4.0 menghasilkan pertanian pintar, penerapan model inovatif untuk pertanian individu terbatas, pembuat kebijakan mendukung UKM, teknologi informasi, dan komunikasi yang luas bagi perusahaan serta peneliti masa depan. Jurnal selanjutnya yaitu Revolusi Hijau, Dampak, Batasan, dan Situasi Masa Depan. Nah, strategi GR atau Green Revolution untuk pertumbuhan produksi tanaman pangan kemudian beralih prioritas teknologi dan kelembagaan untuk Green Revolution 2.0. Nah, Green Revolution pertama yaitu difusi dan dampak perbaikan genetik tanaman, dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan dan penurunan harga pangan di sentra CGIAR, kemudian dialihkan ke program pertanian nasional. Nah, adopsi Green Revolution secara luas menyebabkan perubahan signifikan dalam makanan, fungsi pasokan, berkontribusi pada penurunan harga makanan di negara berkembang, menjadi meningkat. Nah, strategi Green Revolution didasarkan pada intensifikasi daerah yang menguntungkan. Kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan relatif lebih rendah dalam produksi marginal lingkungan. Oke, sekian adalah hasil presentasi atau ringkasan jurnal saya. Terima kasih. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.